Malam hari ini kita akan membandingkan kisah kelahiran Yohanes dan kelahiran Tuhan Yesus, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Standby Alkitab bukunya. Dalam Lukas 1 ayat 12, di situ ada tentang kelahiran Yohanes, ya. Ayat 12 nanti kemudian disambung di ayat 80, ya. 67 sampai 80 itu kelahiran Yohanes kalau saudara lihat di Alkitab bukunya. Lalu kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus itu di penampakannya itu di kelahirannya di Lukas pasal 2, tetapi penampakan Gabriel kepada Maria itu di Lukas pasal 1 ayat 26 mulai. Ya, kalau saudara perhatikan. Nanti kelahirannya baru di pasal 2. Nah, kita membandingkan seperti yang sudah ada di slide saja. Saya mau nanti misalnya Ibu Lili baca Lukas 1 ayat 12, nanti Ibu Jen baca Lukas 1 ayat 29. Kita membandingkan ya. Oke? Ya, nanti saya suruh yang lain lagi. Oke, kita baca dulu Ibu Lili Lukas 1 ayat 12 dan Ibu Jen Lukas 1 ayat 29. Mari kita lihat. Silakan buka mic-nya Ibu Lili. Enggak berdoa. Ya, nanti Ibu. Kita belum. Oh ya, nggak apa-apa. Langsung saja. Lukas 1 ayat 12 ya Pak? Ya Ibu Lili. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Oke, Ibu Jen. Ayat 29. Mic-nya Ibu. Mic. Okay. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, jadi kita bisa ngelihat ya, Zakaria menerima penglihatan, dalam hal ini bukan penglihatan vision dalam pengertian penglihatan seperti nabi-nabi, tapi maksudnya melihat penampakan malaikat gitu maksudnya ya. Jadi Alkitab mencatat Zakaria menjadi takut. Dan Maria juga ketika dikunjungi Gabriel, dia disebutkan bertanya dalam hatinya, dia terkejut gitu ya. Terkejut. Jadi ada penerima penglihatan yang bermasalah di sini. Jadi Zakaria bermasalah dan Maria bermasalah dalam pengertian terkejut. Zakaria bermasalah dalam pengertian terkejut juga gitu ya. Oke. Kemudian kita bandingkan lagi ayat 13. Bisa Evangelis Indah Wijaya, lalu Pak Demi nanti ayat 30 ya. Lukas 1 ayat 13. Silakan Pak Indah. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, oke. Pak Demi. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, langsung ayat 31 terus lanjut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Jadi saudara bisa lihat ada pesan jangan takut. Kalau pertama tadi dua-duanya terkejut, yang kedua wah ini Gabriel lihat wah ini mereka terkejut nih. Jadi harus disapa, jangan takut. Begitu juga kepada Maria. Lalu di ayat 13 itu dalam kelahiran sebelum kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel bilang begini, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Padahal itu Elisabet sudah tua. Dan Maria
juga dikatakan begitu. Bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi ada keajaiban. Dan diberitahu alasannya di situ. Ya. Alasannya adalah engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan kalau kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Saudara bisa melihat alasan keajaibannya? Yang satu minta keajaiban, dijawab. Yang satunya nggak minta keajaiban. Tapi diberikan kasih karunia. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Kelahiran Yohanes dengan kelahiran Tuhan Yesus. Yang satunya itu memang minta gitu. Kalau yang satu ini nggak minta-minta, bahwa orang belum menikah gitu ya, belum berhubungan badan dengan laki-laki gitu ya. Walaupun sudah tunangan dalam tradisi Yahudi. Tapi tunangan itu dalam tradisi Yahudi bisa disebut istri tetapi tidak serumah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu alasan keajaibannya. Ya, sekali lagi, satu karena mendapat jawaban doa, satunya karena kasih karunia. Nah, dari sini apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Bahwa seringkali keajaiban itu terjadi dalam hidup kita karena kita berdoa. Meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Tetapi ada keajaiban lain yang terjadi dalam hidup kita karena memang Tuhan berikan kepada kita kasih karunia-Nya. Kita nggak pernah minta, tapi Dia berikan kepada kita. Amin. Nah, itu sering terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kasus Maria yang dilahirkan, Maria yang akan melahirkan Mesias. Oke, kemudian diberitahukan nama anaknya itu Yohanes. Demikian juga nama Yesus diberitahukan kepada Maria. Jadi ada perbandingan kesamaan. Nah, lalu ayat 15. Siapa lagi yang belum baca ayat 15? Evi boleh. Evi, lalu nanti Ibu Laura ayat 32. Ya. Oke, silakan. Oh, tidak mati Evi, tidak. Evi tidak ada di tempat? Ya, Ibu. Ada. Oh ya, Evi. Ayat 15. Evi. Ayat 15. Lukas 1. Yang ini. Sudah baca itu kecil kah suara? Tidak ada. Oh, mungkin. Suaranya kecil, Evi. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya, gitu ya. Jadi dia akan besar di hadapan Tuhan. Wah, ini jadi anak hebat. Oke, kita baca ayat 32. Silakan Ibu Laura. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Amin. Nah, ya kan? Jadi kita bisa melihat bahwa memang dua anak ini, Yohanes dan Yesus, akan menjadi orang-orang hebat gitu. Dan besar di hadapan Tuhan. Gitu. Mungkin manusia anggap mereka remeh gitu, tetapi di hadapan Tuhan mereka besar gitu ya. Disebut anak Allah yang maha tinggi kalau Tuhan Yesus. Lalu ayat yang sama di Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes ya, beda. Yohanes Pembaptis itu dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim. Nah, demikian Tuhan Yesus itu di ayat 35 dikatakan bagaimana? Mario, ada Mario? Ayat 35. Lukas 8. 1 ayat 35 yo. Lukas 1 ayat 35. Ya. Ya, malaikat itu kemandannya. Roh Kudus sangat turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggung engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi bagaimana
Maria bisa mengandung? Karena Roh Kudus itu turun ke atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu menaungi Maria. Ya, kata menaungi di situ sebenarnya seperti Allah melawat umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itu kalau kita selidiki dalam kebiasaan Yahudi. Jadi kata Yunani, kata menaungi itu dalam bahasa Yunaninya kalau ditranslate ke bahasa Ibrani itu menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itu maksudnya menaungi di situ, saudara. Jadi memang Allah hadir di dalam kehidupan Maria secara khusus sehingga dia mengandung Kristus Mesias itu, saudara ya. Nah, kemudian misinya juga dijelaskan. Mari baca ayat 16-17. Ibu Feli, nanti Samuel ayat 32-33. Oke. Bu Feli ada di tempat? Ada. Ya, ayat 16-17. Misinya Yohanes. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Iya, jadi itulah misi daripada Yohanes Pembaptis. Lalu misinya Tuhan Yesus gimana? Ayat 32-33, Samuel. Ia akan jadi besar dan anak Allah yang mati. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, jadi jelas misinya, saudara ya. Kalau Yohanes Pembaptis itu berjalan mendahului Tuhan, dia menjadi nabi, ya. Kemudian kalau Tuhan Yesus itu dia menjadi raja yang kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara begini, ya. Memang dalam Alkitab tokoh-tokoh tertentu diberitahu misinya sejak lahir, ya. Sebelum lahir, ya. Jadi dinubuatkan demikian. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan itu punya misi dalam kehidupan kita. Amin. Hanya saja itu tidak dicatat dalam sebuah kitab gitu. Karena memang kita bukan tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi saya percaya seandainya Tuhan boleh tulis buku, dia akan tulis misi Mesak lahir datang ke dunia. Misi Samuel datang ke dunia. Misi Evangelis Indah Wijaya hadir di dunia. Kita semua punya misi, saudara. Tidak ada yang lahir tanpa misi. Bahkan mungkin saudara berkata ada orang cacat. Dia tidak ada misinya apa? Ada. Misinya mungkin membuat orang-orang di sekitarnya sabar, membentuk nurani, membentuk hati orang-orang di sekitarnya. Jadi, saudara pernah ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang buta sejak lahirnya itu bukan karena dosa ayahnya, bukan karena dosanya, tetapi karena ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di situ. Jadi, dari sini kita mengerti bahwa setiap kita punya misi. Tuhan mengizinkan kita hadir di muka bumi ini ada misinya. Ibu Lili berapa puluh tahun lalu diizinkan lahir di Ambon, Bu ya. Iya. Tapi ada misinya. Dan kita lihat ada anak-anak ex sekolah minggunya yang sudah melayani Tuhan gitu kan. Ada misinya gitu. Sampai sekarang gitu ya. Bahkan sering masih kontak dengan Ibu Lili. Jadi begini, itu salah satu contoh aja dari banyak contoh. Saudara pasti punya misi yang saudara bisa lihat saat ini. Dan saudara hadir untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saya percaya satu hal begini, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Dan kalau kita hadir di masa ini, ya,
itu pasti Tuhan mau kita buat sesuatu untuk generasi kita, untuk angkatan kita, untuk orang-orang sekitar kita di zaman ini. Saya selalu percaya hal itu, saudara. Sebab Kisah Rasul mengatakan Daud itu mati dan dia telah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara bisa temukan itu di kitab Kisah Para Rasul. Ya. Raja Daud ya, mati dan dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya gini, apakah kita melakukan kehendak Allah, mengerjakan misi Allah pada zaman kita? Nah, kita mengakhiri tahun ini, kita akan masuk tahun baru. Ada kehendak Tuhan bagi kita di tahun yang baru. Apakah kita akan melakukannya? Ada kehendak Tuhan bagi kita di akhir tahun ini. Apakah kita akan melakukannya? Kita hadir dengan sebuah misi. Itu paling tidak pelajaran yang bisa kita dapat dari kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 18. Ya, Ibu Gembala bisa baca? Lalu ayat 34 nanti saya yang baca saja. Oke. Bisa? Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, kita bandingkan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sama-sama bertanya ini, saudara ya. Jadi ketika kita dikasih sebuah jawaban doa, ini kalau kasusnya Zakaria kan ini jawaban doa. Udah doanya mau dijawab, bertanya pula dia. Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Padahal dia berdoa. Dia pernah berdoa, tapi ketika Tuhan mau jawab, dia nanya, itu gimana ini bisa terjadi gitu. Nah beda dengan Maria. Ya. Maria itu dia tidak minta, tapi dikasih karunia untuk melahirkan Mesias. Dan itu sebuah kehormatan bagi wanita Yahudi. Melahirkan Mesias. Tetapi kemudian dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sama-sama bertanya. Tetapi yang satu seolah meragukan kuasa Tuhan karena dia pernah minta. Kalau Maria, dia bukan meragukan kuasa Tuhan karena dia nggak pernah minta itu, tapi diberi kasih karunia, tapi dia tanya, gimana mekanismenya? Aku kan belum bersuami. Gitu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu sebabnya Zakaria itu mendapat hukuman, Maria tidak. Sama-sama nanya, tapi yang satu dihukum, yang satu enggak. Karena yang satu itu pernah minta gitu. Begitu dikasih dia pertanyakan, kok kayak gini gitu, gimana gini. Nah, jadi dari sini kita mengerti, saudara. Ya. Kita mesti siap menghadapi jawaban doa kita. Dan kita mesti siap juga untuk menerima kasih karunia Tuhan yang mungkin tidak pernah kita minta. Apapun itu saya susah memberikan contoh, tetapi pasti ada dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Masing-masing kita pasti punya hal itu. Nah coba sekarang renungkan, saudara, apa yang saya minta Tuhan jawab? Atau apa yang saya minta belum dijawab-jawab? Atau ada yang saya nggak pernah minta, tapi Tuhan berikan. Gitu. Lalu bagaimana respon saya terhadap itu? Nah ini jadi pelajaran untuk kita. Ayat 20, Lukas 1 ayat 20, siapa yang belum membaca? Sudah semua ya? Saya bacakan saja ya biar cepat. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi karena Zakaria tidak percaya dibungkam karena ketidakpercayaan. Sebaliknya Maria dipuji. Di ayat 35 sampai 37 saya bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bacakan ayat 38 sekalian.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria akhirnya dipuji karena imannya, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah. Dia nggak bertanya lagi, tapi oke, Tuhan sanggup, tapi aku belum disentuh pria gitu kan. Dia nggak ngomong gitu. Jadi pertanyaan Maria itu bukan meragukan kuasa Tuhan, tapi bertanya gimana mekanismenya Tuhan. Nah, lalu Tuhan melalui malaikat Gabriel jawab bukan hanya dia, tapi kamu yang lahir tanpa seorang laki-laki, tetapi sanak saudaramu yaitu Elisabet akan melahirkan Yohanes pada masa tuanya. Gitu. Jadi yang Gabriel kasih tahu bahwa kamu tanpa laki-laki, Elisabet saat tua. Makanya dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikasih tahu paket lengkapnya sama Maria informasinya. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia dipuji karena imannya, saudara, dan Alkitab mencatat itu. Nah, lalu Rasul Yohanes Pembaptis kemudian tumbuh dalam ayat yang ke-80, kita lihat. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Itu konteksnya nyanyian pujian Zakaria. Jadi memang Yohanes Pembaptis itu bertambah besar, makin kuat rohnya. Nah, Tuhan Yesus gimana? Lukas 2 ayat 40 dan 52. Saya bacakan ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, sampai di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Tapi saya mau akhiri dengan begini, ya. Bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kita melihat peristiwa Natal, ya, atau pranatal, kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus, itu semua ada rencana Allah di dalamnya. Dan kita melihat rencana Allah menuntut respon kita. Zakaria dituntut responnya. Ketika dia tidak percaya, dia dibungkam sehingga menjadi bisu. Dan Maria ketika mendapat kasih karunia Allah, mengerjakan rencana Allah, responnya dituntut. Dan dia percaya kepada apa yang Allah sudah rencanakan di dalam hidup. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya misi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apa respon kita? Kita mau berespon seperti Zakaria atau mau berespon seperti Maria? Yang satu mendapat jawaban doa tapi tidak percaya, yang satu mendapat kasih karunia dan berserah kepada kehendak Allah. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Kita akan memasuki Natal dan kita sudah memasuki bulan Natal. Biarlah ini mengingatkan kita semua untuk mempunyai respon yang baik terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk keterlibatan kita semua dalam membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk perbandingan yang boleh kami lihat. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kisah kelahiran Mesias Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh belajar sesuatu dari sini, dan biarlah kami dapat terus merenungkan, mengembangkan apa yang kami baca dan kami dengarkan, dan kami renungkan pada malam hari ini. Supaya kami bisa memasuki Natal ini dengan damai sejahtera, terlebih dengan sikap yang benar terhadap rencana Tuhan, terhadap misi yang Tuhan telah taruh sejak kami lahir sampai kami ada hari ini. Bapa, terima kasih, damai sejahtera-Mu bersama kami semua memasuki bulan Natal ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.